Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Gimana? Ada kendala apa selama kegiatan PTM hari ini? Atau PTM sebelumnya? Tidak ada ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat terus bisa melaksanakan PTM. Bahkan mungkin PTM bukan hanya dibuka 50%, mungkin nanti 75%, 100%. Dan kita bisa kembali bertatap muka, bercengkrama, bersilaturahmi dengan teman-teman kalian ini kegiatan PTM 100%. Kita doakan mudah-mudahan ini segera terrealisasi. Baik, semuanya saya minta tolong disiapkan dulu ketua kelas. Mana ketua kelas? Ya, silakan. Marilah teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, ada yang tidak hadir nggak hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Berarti kita siap selangkah lebih maju untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Baik, kalau gitu kemarin Bapak boleh tanya nggak? Kemarin kita belajar apa sih sebelum kita PTM hari ini? Apa yang kalian pelajari pada minggu lalu? Apa yang dipelajari pada minggu lalu? Iya, keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Apalagi kemarin? Masuknya Jepang ke Indonesia. Oke, baik. Ada lagi? Pendudukan Jepang, proses pendudukan awal Jepang di Indonesia. Nah, kalau kita mau bicara tentang materi ini, kira-kira berkaitan nggak? Berkaitan. Baik, kalau gitu kita coba laksanakan kegiatan belajar hari ini. Tolong disiapkan alat tulisnya, alat kelengkapan belajarnya, mohon disiapkan semuanya. Oke, sudah ya. Disiapkan alat kelengkapan belajarnya. Ayo, semangat. Masih semangat semuanya? Masih ya. Oke, semangat demi PTM ya kan. Mudah-mudahan PTM 100%. Sekolah, pemerintah melihat antusiasme kalian, akhirnya PTM jadi lebih ditambah kuotanya. Kira-kira seperti itu. Silakan disiapkan alat tulisnya. Sudah ya? Oke. Baik. Kita mulai kegiatan belajar. Inilah materi kita anak-anak. Materi kita hari ini adalah respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Masih ada kaitannya sama materi kemarin kan? Dengan materi kemarin ini ada kaitannya. Dan kemarin saya sudah bagikan link kepada kalian untuk dipelajari, materi ajar untuk dipelajari sebelum kegiatan belajar kita hari ini berlangsung. Kalian paling tidak punya bahan, punya wawasan untuk mengikuti kegiatan belajar kita hari ini. Oke, next slide. Nah, ini dia KD esensialnya. Kita pakai KD esensial kurikulum darurat COVID, yaitu KD menganalisis atau kompetensi dasar menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Lalu materinya adalah respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Oke, next slide. Oke, indikator ya. Ini indikator kita yang akan kita pelajari nih. Oke, 1, menganalisis kebijakan Jepang. 2, menganalisis perlawanan rakyat. 3, menganalisis nilai-nilai perlawanan rakyat di berbagai daerah. Oke, sudah kebayang nanti mau belajar apa nih? Kebayang ya pembagian tugasnya, apa yang mau kalian analisa dan sebagainya, sudah kebayang ya? Oke, baik, keren kalian. Oke. Nah, kita pakai pendekatan apa sih? Pakai metode apa? Pakai model belajar apa kita hari ini? Nih dia. Discovery learning dengan metode flip blended learning. Nah, lalu kita menggunakan sintak, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan sebagainya. Dan lalu kesimpulan ya kira-kira. Pasti bertanya-tanya ya, flip blended learning apa sih? Flip blended learning itu adalah berarti kalian diberikan penugasan lebih awal, materi lebih awal, baru nanti tatap muka dimaksimalkan dalam kegiatan pembelajaran.
Gitu kira-kira ya. Oke. Nah, ini anak-anak yang mau kita nilai. Jadi selama kegiatan ini berlangsung, ada beberapa penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Apa saja? Nah, ini dia nih ya. Penilaian sikap. Nah, ini ada poinnya-poinnya. Tanggung jawab, disiplin, peduli, santun, jujur, dan percaya diri. Lalu penilaian uji kompetensi yang nanti akan saya share di link Google Classroom kalian. Oke, lalu lalu terakhir adalah presentasi. Presentasi sebagai bagian penilaian kalian. Makanya maksimal kalian. Maksimal dalam presentasi. Kayak gitu. Improve boleh, maksimal harusnya. Gitu kira-kira ya. Ada pertanyaan anak-anak tentang penilaian kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Masih bingung nih, apa sih yang mau dinilai? Sudah paham ya? Sudah tahu berarti apa yang mau dinilai dari aktivitas hari ini sudah tahu ya? Sudah tahu. Baik. Next slide. Oke. Nanti. Ya, silakan. Klik. Lagi. Stop. Oke, baik. Perhatikan anak-anak. Cermati gambar di depan kalian. Oke, cermati gambar di depan kalian. Ada Romusa, ada Jugun Ianfu, ada Sekire. Nah, 3 hal ini berkaitan dengan apa sih kira-kira menurut kalian? Berkaitan dengan apa ini? Kebijakan Jepang. Ada lagi nggak? Ada lagi selain kebijakan Jepang? Dampak, oke, dampak kebijakan Jepang. Kita lihat yang paling atas adalah Romusa ya. Kita cermati fakta di atas Romusa. Oke. Romusa adalah pekerja sosial yang dipaksa untuk membantu membangun Jepang, membangun infrastruktur Jepang pada masa peperangan di Indonesia. Yang kedua Jugun Ianfu ya. Oke, Jugun Ianfu. Apa sih Jugun Ianfu ya? Kok kayaknya asing banget di telinga kalian? Selama ini kalian dengar Romusa, Peta, Heiho dan sebagainya. Jugun Ianfu adalah wanita yang direkrut Jepang atau dipaksa Jepang untuk melayani nafsu biologis tentara Jepang. Sedih ya kita dengar ya. Gitu. Kita beruntung hingga saat ini masih diberikan kemerdekaan dalam bidang pendidikan, kebebasan dan sebagainya. Kita bayangkan tahun 45, serem sekali gitu kan. Oke. Lalu Sekire ya. Sekire bagian dari kebijakan Jepang yaitu menghormat kepada dewa matahari mereka. Oke. Jadi paksaan, sifatnya memaksa sebagai penghormatan dan menjunjung tinggi adat dan tradisi budaya leluhur Jepang. Oke. Baik. Nah, sudah kebayang kita ngebahas tentang Jepang. Benar tadi kata temanmu ya. Kita ngebahas tentang Jepang, kebijakannya. Kebijakan Jepang. Benar juga kata temanmu tadi ya. Kita ngebahas tentang dampaknya. Kalau ada kebijakan pasti ada dampaknya. Oke. Sudah dicermati? Sudah? Oke. Sudah dicermati ya? Baik semuanya. Kalau sudah dicermati, mulai nih kita membangun logika nih. Mau ke arah mana ya? Mau ke arah mana ya kira-kira ya? Oke, sudah dicermati. Nanti kalian boleh mencari sumber tambahan agar kegiatan belajar kita lebih maksimal. Oke, next. Nah, kelompok 1 kita akan pecah ini materi menjadi beberapa pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 1, 2, 3. Ini 3 bukan? 1, 2, 3. Oke, maaf tertukar kelompok 1, 2, 3. Jadi kita akan maksimalkan nih kegiatan belajar ini menjadi 3 kelompok dan 3 kelompok membahas tentang pembahasan yang berbeda-beda. Nanti baru kita satukan, kita buat runutan keterkaitannya. Oke, tentunya melalui diskusi bersama kelompok. Kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk kelompok 1 ya, perhatikan baik-baik sini. Perhatikan. Di depan kalian ada kebijakan Jepang dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan. Oke. Nah, mulai nih kalian nih, ternyata ada kaitannya dengan link yang dibagikan oleh saya kemarin gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Bahas dengan kelompokmu secara maksimal dan gunakan LKPD kalian.
Gunakan LKPD kalian dan jangan lupa nanti di breakdown ke dalam peta konsep kayak gitu. Oke, next. Nah ini ya politik, diskusi ini ranahnya kelompok 1. Next, ranahnya kelompok 2, silakan. Nah ini dia, perhatikan lagi. Sampai bintangnya lewat semua, gitu. Stop. Oke. Kelompok 2, perhatikan baik-baik ya. Kelompok 2 nih. Oke, kelompok 2. Kalian saya berikan beberapa nama yang berkaitan dengan fakta perjuangan pada masa pendudukan Jepang. Ada Supriyadi, ada Zainal Mustafa, ada Tuku Abdul Jalil, ada Pangsuma, ada Romkoren, ada ya kayak gitu. Nah, tokoh tersebut, ini adalah tokoh perlawanan ya. Kenapa? Karena mereka melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Nah, kalian kelompok 2 ini jadi bahan pencarian kalian melalui kegiatan discovery learning kalian. Pencarian, memaksimalkan dan sebagainya ya. Oke, lihat instruksi tugasnya. Maksimalkan LKPD dan nanti presentasi LKPD dengan PowerPoint peta konsepnya ya. Sorry ya, mohon maaf. Kayak gitu. Kelompok 2 paham ya? Kelompok 2 paham? Paham. Oke, kelompok 2. Oke. Next, kelompok 3. Oke. Kelompok 3 ya. Oke, baik, kelompok 3 perhatikan baik-baik. Nah, yang ini ngebahas tentang kebijakan. Ini membahas tentang perjuangannya gitu, perlawanannya. Kamu membahas nilainya. Nilai perjuangan dalam kegiatan pembelajaran ini. Paham? Ada pertanyaan enggak sebelum dimaksimalkan dalam kegiatan diskusi? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke, masih semangat semuanya ya? Oke, semangat semua. Baik. Oke. Nah, silakan kalian semuanya. Silakan kalian melakukan proses pengumpulan data bersama kelompok kalian. Maksimalkan dengan kegiatan kalian. Maksimalkan bersama kelompok tentunya ya. Oke, silakan dimaksimalkan. Lakukan penugasan-penugasan yang diinstruksikan. Silakan lakukan dengan maksimal. Oke. Ada kendala nggak? Belum ada? Oke. Baik. Oke. Gimana? Ada kendala? Kamu? Ya, nggak apa, masih bisa terlihat ya. Oke, baik. Bisa? Oke. Ada kendala nggak? Ada kendala, Safik? Kenapa? Iya, peta konsep nanti. Nggak usah. Oke, nanti kamu tampilkan aja ya peta konsepnya ya. Jadi peta konsep hasil dari pemaksimalan diskusi kamu bersama kelompok dan LKPD. Oke, silakan. Kalian boleh menggunakan smartphone kalian, silakan ya. Oke, silakan. Oke, next. Oke. Nanti kita ke tahap ini ya, tapi dimaksimalkan dulu bersama kelompok. Oke.
Kenapa? Ada masalah dengan pembagian tugasnya? Oh, mau dibagi. Oke, silakan. Oke. Oke, sip. Iya. Kalau ada berkaitan dengan jumlah tokoh yang harus dibahas, sedangkan kelompok kalian cuma ada 4, tokohnya diminta 5, ya saling melengkapi aja ya. Nggak perlu nanti lempar-lemparan gitu. Yang penting maksimal. Kira-kira begitu. Oke. Oke, sudah baik gitu. Dilanjutkan ya. Oke. Presentasinya maju ke depan. Saya pikir biar semuanya kelihatan ya. Kita maju ke depan aja presentasinya. Biar semuanya terlihat. Kamu juga lebih leluasa kalau di depan. Kira seperti itu. Oke. Oke, masih dalam tahap pencarian ya. Pencarian. Oke, gitu. Kalau sudah sama-sama mencari, tinggal bertukar informasi aja biar lengkap pembahasannya. Oke, sudah ketutup ya. Sudah terlalu banyak tulisannya. Oke, baik, nggak apa-apa. Bagus. Iya, saya tanya. Coba ya. Oke. Sudah baik. Cari apa ini? Hah? Oke, lagi apa? Supriyadi ya? Lagi bahas Supriyadi. Oke, baik. Nanti kalau sudah dapat informasinya, bertukar informasi dengan temannya satu kelompok ya. Oke. Biar maksimal dan waktunya lebih efisien. Oke, saya coba.
Sudah berapa persen ini? Ada 50%? Ada ya. Oke. Sudah berapa persen yang sudah kalian dapatkan? Ada 50%? Ada ya. Oke, berarti ada progresnya. Lanjutkan ya. Oke. Sudah berapa persen yang kalian dapatkan dari bersama kelompok? Ada 50%? 50% lebih? Oke, kalau sudah 50% berarti ada progres. Lanjutkan, maksimalkan ya. Sudah 1, 2, 3. Oke, 5 menit lagi usahakan dimaksimalkan ya. 5 menit lagi, mohon dimaksimalkan. Mohon dimaksimalkan 5 menit lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Kita apa ini? Sudah ketemu yang Bang Suma? Sudah ya? Agak asing di telinga kamu ya? Ya udah. Oke. Tapi ini sudah mulai dapat bahan ya? Siapa Bang Suma itu ya? Oke. Mantap. Oke. Gimana? Room Koren ketemu nggak? Room Koren? Ketemu ya? Oke, Room Koren. Agak asing di telinga kamu ya? Ya, selama ini kita kenalnya Supriyadi, Zainal Mustafa, tapi kalau Room Koren sama Bang Oke. Ya, sudah benar. Tinggal dilanjutkan saja. Sudah ada progresnya, terima kasih. Oke, sudah ada progresnya, terima kasih. Ini juga sudah ada progresnya. Oke, 2 menit lagi ya. Dimaksimalkan. Tidak usah tergesa-gesa tapi maksimalkan gitu. Oke, 2 menit lagi tolong dimaksimalkan bersama kelompok kalian.
30 ya. Satu menit lagi ya. Ayo. Maksimal. Harus dimaksimalkan. Ya. Cuci muka dulu bentar. Mau cuci muka dulu bentar. Tar dulu, ya. Oke. Nah, boleh silakan. Mau cuci muka silakan. Oke, sudah ya? Oke, semuanya sudah. Kelompok 1, mohon maaf. Kelompok 1. Oke, sudah siap menampilkan, siap perform ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Halo. Kelompok 2 sudah siap? Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 siap? Sudah siap. Oke. Baik semuanya, kita punya waktu sekitar satu kelompok 6 menit, sekitar 6 menit ya. Kita coba bagi rata saja 6 menit 6 menit. Silahkan kalian presentasi, tapi nggak boleh lebih dari 6 menit ya. To the point maksimal, pokoknya to the point maksimal kalau kata-katanya lugas. Kira-kira seperti itu ya. Oke, perhatikan semuanya, kita akan perform hari ini yaitu 3 kelompok, 1, 2, 3. Dan yang pertama kita pikir mungkin kelompok 1 ya, biar runut gitu. Karena semuanya, karena kalian sudah menganggap ini adalah runut, pasti runut nih. Karena Discovery Channel ya, Discovery Learning pasti runut gitu. Kelompok 1, siapa yang mau tampil perwakilannya biar nggak berkerumun di tengah? 1 atau 2 orang mungkin boleh. Silakan agar tidak berkerumun. Oke. Silakan. Oke, silakan pegang mic-nya. Oke, baik. Atur jaraknya diatur. Oke, siap. Oke, semuanya perhatikan. Fokus ke depan, cermati baik-baik apa yang sudah mereka maksimalkan dalam diskusi per kelompok. Oke, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Iya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Febrianti Nurmalasari. Dan saya Alvenari Yusron. Kami akan mempresentasikan tentang kebijakan Jepang di Indonesia. Ya, silakan. Kebijakan Jepang itu ada 4, politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Iya. Simak semuanya ya. Tolong disimak. Kebijakan Jepang di Indonesia pada bidang politik. Sejak masuknya Jepang di Indonesia, organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan pemerintahan Jepang menghapus segala bentuk kegiatan organisasi, baik yang bersifat politik, sosial, ekonomi, dan agama. Jepang membentuk birokrasi. Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer, yaitu Angkatan Darat atau Rikigun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Birokrasi. Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer, yaitu Angkatan Darat atau Rikigun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Birokrasi. Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer, yaitu Angkatan Darat atau Rikigun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Birokrasi. Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer, yaitu Angkatan Darat atau Rikigun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Birokrasi. Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer, yaitu Angkatan Darat atau Rikigun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Birokrasi.
Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer yaitu Angkatan Darat atau Rikigun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Ada birokrasi. Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer yaitu Angkatan Darat atau Rikigun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Ada birokrasi. Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer yaitu Angkatan Darat atau Rikigun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Kesimpulan, cermati baik-baik. Kelompok ini coba menarik kesimpulan. Oke, perhatikan baik-baik. Siapa tahu nanti nyambung dengan kesimpulan kalian. Ada ranah keterkaitannya. Silakan. Oke, untuk kesimpulannya adalah kedatangan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945 menjadi salah satu masa terkelam bagi bangsa Indonesia. Kehidupan rakyat kala itu sangat memprihatinkan. Contohnya kebijakan seperti Romusa atau perbudakan Jugun Yanfu, Sekrei, propaganda Jepang. Halo, dan lain-lain. boleh madep ke depan dulu? Silakan. Madep ke depan dulu. Silakan menghadap ke kelompok. Oke, silakan. Tenaga dan sumber daya Indonesia diperas untuk kepentingan perang Jepang. Namun akibatnya penjajahan Jepang juga rakyat atau anak-anaknya diperbolehkan sekolah dan Indonesia mempunyai angkatan perang yang terlatih. Oke, baik semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Keren ya. Oke. Nah, saya suka nih gitu. Dari bikin LKPD dituangkan ke dalam PowerPoint ini tadi Pak sudah dibuat ya. Ini PowerPointnya. Mereka memaparkan PowerPoint berdasarkan hasil penelusuran dan diskusi LKPD-nya. Lihat. Oke. Sistematis ya. Sudah sistematis PowerPoint-nya walaupun kecil nggak masalah gitu. Oke, baik. Sekali lagi dong tepuk tangan, berikan aplaus buat kelompok 1. Oke, ada kendala nggak selama diskusi? Nggak ada ya? Tidak, Pak. Semua kooperatif ya. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Keren, silakan duduk. Oke. Sekian baik, dari oke, silakan duduk. Ya, kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke. Kelompok 2 silakan, tapi saya minta ketika temannya presentasi menghadap depan gitu. Biar sama-sama saling menyimak dan saling bisa memberikan masukan. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu dikuatkan gitu ya, kira-kira ya. Oke, baik kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2. Oke. Ya, saya. Kelompok 2 silakan. Ya. Ngomong gimana sih deh, gue yang pegang. Udah, lu kan pembukaan. Oke, perhatikan. Siapa? Silakan opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. lebih keras suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal mempresentasikan analisa dari kelompok 2. Iya. Mungkin perkenalan dulu kali ya Pak. Ya, Saya boleh. Anissa Dia Fajriani. Saya Rizanjani. Pertama-tama Perlawanan rakyat terhadap Jepang. Itu ada 5 tokoh. Nah, yang pertama ada perlawanan yang dipimpin oleh Zainal Mustafa yang terjadi di daerah Tasikmalaya. Perlawanan Zainal Mustafa ini itu sudah terjadi sejak 1940 dan dia ditangkap pada tanggal 17 November 1941 yang disebabkan adanya sekre, adanya kewajiban menyerahkan beras kepada Jepang, adanya penipuan. Terus yang kedua ada perlawanan Pangsuma. Pangsuma ini agak asing di telinga kalian ya. Tapi cermati kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini bagian dari perjalanan bangsa kita. Perlawanan Pangsuma, perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma yang terjadi di daerah Kalimantan Barat, tepatnya di Dayak. Perlawanan Pangsuma ini sudah terjadi pada tahun 1944 sampai 1945. Iya. Tepatnya puncaknya itu di tanggal 17 Juli 1945 yang disebabkan oleh perlawanan Pangsuma ini terjadi karena Pangsuma menganggap kerja paksa dan berbagai pembantaian yang dilakukan oleh Jepang itu berlebihan dan menyiksa rakyat. Nah, di saat tekadnya perlawanan Pangsuma ini sudah memuncak, dia dikhianati oleh temannya. Temannya ini dibayar oleh Jepang untuk Jepang itu menyuruh temannya untuk membunuh Pangsuma sampai akhirnya di tanggal 17 Juli juga Pangsuma itu terbunuh
karena dikhianati oleh temannya, Oke, Pangsuma dikhianati oleh temannya. Itu alasan kenapa Pangsuma meninggal. wafat ya? Iya. Oke, silakan. Terus yang ketiga ada perlawanan yang dipimpin oleh Teku Abdul Jalil yang terjadi di daerah Cot Plieng Bayu atau tepatnya di Aceh. Iya. Nah, perlawanan ini terjadi pada 10 November 1942 hingga 13 November 1942. Baik. Nah, penyebabnya Teku Abdul Jalil ini menentang kebijakan Sekere yang bertentangan dengan agama Islam. Oke, baik. Nah, korek belum sepertinya? Sisanya mas saya. Oke. Iya, jadi ganti-gantian gitu Baik, Pak. baik, silakan. Selanjutnya ada perlawanan Rumkorom. Nah, perlawanan Rumkorom ini sebenarnya ada dua pemimpin. Yang pertama itu namanya ada El Rumkorom dan yang kedua itu oleh Silas Papare. Nah, yang Rumkorom ini terjadi di daerah Papua. Rumkoren ya. Ini Iya. asing juga nih buat kalian nih namanya nih. Nah, untuk Rumkorom ini terjadinya lumayan cukup lama, selama setahun dari 19 Desember 1961 sampai 19 Agustus 1962. Penyebab adanya perlawanan Rumkorom itu karena tindakan semena-mena Jepang terhadap rakyat Papua Barat sehingga menimbulkan suatu perlawanan Rumkorom. Oke, baik. Perhatikan. Ada yang mau nyoba narik kesimpulan dari pembahasannya. Silakan. Bapak, maaf, satu perlawanan lagi kan Satu 5. perlawanan lagi. Iya, tadi Oke, masih satu 4 perlawanan tokoh. lagi katanya. Baik, Iya. silakan. Selanjutnya ada perlawanan Supriyadi. Supriyadi. Nah, Ya. kalau ini nggak asing di telinga kalian ya, kalau Supriyadi ya. Nah, ini tuh terjadi di Blitar atau Jawa Timur. Terkenal itu PETA atau Pembela Tanah Air. Terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Penyebabnya ini karena sama aja sih ya. Intinya itu karena kebijakan dari Jepang, Kebijakan Jepang yang ya. benar-benar bikin rakyat menderita gitu. Oke, ada kebijakan Jepang yang membuat rakyat Indonesia menderita dan akhirnya terpanggil gitu Ya, kira-kira ya. itu dia inti dari pemicu perlawanan. Terpanggil, oke. Mungkin kalau kesimpulan, Kalau maaf ya, sorry. Adakah kesimpulan yang bisa diambil dari kelompok kalian? Nanti kita bikin kesimpulan umum ya, tapi kesimpulan per kelompok boleh juga kan, gitu. Nah, gitu. Mungkin kalau kesimpulan, Oke, lebih keras suaranya. jadi kalau kesimpulan itu kan di sini banyak banget ya perlawanan-perlawanan, apalagi tokohnya mungkin ini secara umum ya, baru secara umum doang ada 5. Fokus ke depan Dan semuanya. pemicunya itu karena kebijakan-kebijakan Jepang seperti kayak Romusa, Sekirei, dan tadi Jungut Yanfu. Ya, pakai itu. Yang intinya tuh benar-benar bikin rakyat Indonesia menjadi menderita. Salah satunya juga kayak Jepang menjanjikan suatu fasilitas kali ya, fasilitas yang benar-benar enak banget buat rakyat Indonesia. Jadi akhirnya rakyat Indonesia mau aja menuruti kebijakan yang ada di Jepang. Oke, baik. Karena pemicu dari perlawanan ini adalah kebijakan Jepang Iya. yang dianggap tidak manusiawi ya. Iya, Menurut akhirnya kelompok kalian ya. Tidak manusiawi sehingga memunculkan perlawanan demi perlawanan di berbagai daerah. Kira-kira begitu. Ya, dan akhirnya Jepang baru kalah saat dibom oleh negara Amerika Serikat. Baru penderitaan rakyat Indonesia lepas dari Jepang. Baik, keren. Baik, semua tepuk tangan dulu dong. Keren ya. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 2. Oke, walaupun ada nama-nama yang asing, nggak familiar di telinga kalian, tapi kalian berusaha untuk cari siapa sih tokoh tersebut, itu keren ya. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, udah mulai ya. Udah mulai dari kebijakan, perlawanan. Nah, tinggal kelompok terakhir nih. Kita berharap dari 3 kelompok ini akhirnya kita punya keterkaitan yang bisa kita simpulkan. Benar nggak? Oke, kelompok terakhir silakan. Kelompok terakhir, kelompok 3. Tolong jaraknya dijaga ya. Nah. Oke, yang lain boleh mohon maaf, silakan disimak ke depan, menghadap ke depan yang lain. Oke, silakan. Oke. Jaraknya? Ya, 1,5 meter kira-kira ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, boleh silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Alfarizi Maulana Beaki dan teman saya Yogi Prasetyo dari kelompok 3. Yogi Prasetyo ya. Ya. Oke. Ya, kelompok kita itu membahas nilai-nilai perjuangan terhadap rakyat Indonesia terhadap Jepang, Pak. Ya. Yang pertama nih. Yang pertama itu ada perlawanan Zainal Mustafa. Ya, penyebabnya itu ia selalu menyerang kebijakan-kebijakan politik kolonial Belanda melalui ceramah-ceramahnya, Pak. Ya. Nilai-nilainya itu ia berperang teguh atas nilai-nilai keagamaannya, memiliki jiwa patriotisme yang tinggi dan pantang menyerah. Oke. Ya, yang kedua itu ada perlawanan Pangsuma yang tadi. Lawan Pangsuma. Melawan kebijakan Romusa di Kalimantan Barat serta pengkhianatan oleh temannya. Nah, nilai-nilainya itu saling menolong, rela berkorban demi sukunya, yang dikarenakan ia menganggap Romusa sudah membebankan dan dampaknya sangat menderita oleh rakyatnya. Oke, lebih keras lagi suaranya. Ya, Pak. Yang ketiga itu ada Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil dari Aceh ya. Ya, tokoh yang dari Aceh yang memimpin perlawanan terhadap kesewenangan Jepang. Ia melawan untuk membela ajaran agamanya. Ya. Karena ada kebijakan suruh tunduk ke Tokyo, Pak. Nilai-nilainya itu membela sukunya, agamanya, dan kedudukan dan membebaskan rakyatnya dari kedudukan Jepang. Oke, membebaskan dari kedudukan Jepang. Oke, ada lagi yang mau dilengkapi oleh Yogi mungkin? Saya lagi. Oh, lagi ya. Yogi Belum. kesimpulan. Masih bersambung ternyata ya. Oke, silakan. Dan selanjutnya ada perlawanan dari tokoh Supriyadi, Supriyadi. seorang yang memimpin perlawanan terhadap Jepang yang terjadi pada 14 Februari 1945, yang memiliki nilai-nilai jiwa patriotisme yang tinggi sampai titik darah penghabisan karena anggotanya PETA itu tidak tahan melihat kesengsaraan rakyatnya terhadap Jepang. Yang selanjutnya ada perlawanan Indramayu yang dipimpin oleh Haji Madrian pada bulan April 1945 yang disebabkan adanya paksaan untuk menyetor sebagian hasil bumi penduduk ke Jepang. Oke. Nilai-nilainya itu rasa kemanusiaan yang tinggi oleh rakyat Indramayu serta kekeluargaan yang terasa saat perlawanan terhadap Jepangnya. Oke, baik, kekeluargaan, nilai-nilai agama, solidaritas, nilai kemanusiaan tadi dipaparkan oleh kelompok 3 Yogi dan Alfarizi. Oke. Yang selanjutnya ada perlawanan Biak, Pak, yang dipimpin oleh Rum Korem dari gerakan Koreri. Dilatar belakangi oleh rakyat yang diperlakukan budak dan dianiaya. Oke, penganiayaan ya. Ya, Pak. Oke, Nilai-nilai ada ini penganiayaan. terdapat nilai-nilainya yaitu nilai rela berkorban, kemudian nilai persatuan dan kesatuan oleh rakyat Biak, Pak. Yang terakhir ada perlawanan Rum Korem, yaitu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Jepang pada rakyat di Papua Barat. Oke. Ya, rakyat Papua Barat itu melawan dengan gerakan gerilyanya, Pak. Memiliki nilai-nilainya yaitu patriotisme yang tinggi, kerjasama yang dilakukan oleh rakyat Papua Barat, dan persatuan dan kesatuannya, Pak. Serta kesimpulannya akan dibacakan Yogi. Nilai-nilai dari pahlawan yang udah dijelasin Alfarizi masih ada lagi, yaitu ikhlas dan rela berkorban. Jadi nilai-nilai ikhlas dan rela berkorban itu untuk kehidupan bangsa yang lebih sejahtera lagi pastinya. Pahlawan mengorbankan waktunya, tenaganya, hingga nyawanya. Yang kedua itu ada membela keadilan. Jadi banyak banget orang yang ketidakadilan yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang jika tidak diatasi, maka orang bisa kehilangan hak asasi manusia. Yang tiga itu keberanian. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. Membela keberanian pasti memiliki resiko yang perlu disadari, namun rasa takut tidak membuat mereka mundur atau menyerah begitu saja. Yang keempat, persatuan dan kebinekaan. Sebagai negara kesatuan, Indonesia dianugerahi keragaman. Oleh karena itu, istilah Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka tapi satu, digunakan untuk menjadi semboyan bangsa Indonesia. Selain itu juga ada nilai patriotisme, nilai tanpa pamrih, nilai keberanian, nilai kewibawaan, nilai kerjasama, nilai kejujuran, nilai nasionalisme, nilai persatuan dan kesatuan, dan nilai kedisiplinan yang bisa kita lakukan sekarang juga itu. Oke. Baik. Kesimpulannya, Ya. Oke. Coba mau ditarik kesimpulan? ya, jadi pada pahlawan rakyat Indonesia di setiap daerah terhadap Jepang memiliki nilai-nilai yang bisa menjadikan contoh pada anak-anak pada zaman sekarang. Sekian, Oke. terima kasih. Lalu peta konsepnya seperti apa yang sudah kalian kerjakan?
Oke, kira-kira seperti ini ya perlawanan ya. Oke, ini hasil dari diskusi lalu kalian terjemahkan atau breakdown ke dalam peta konsep ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok 3 yuk. Keren Sekian, ya. terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Oke, keren sekali menurut saya analisa saat kelompok 1, pemaparan kelompok 2, pemaparan kelompok 3. Saya pikir keren sekali gitu. Oke, baik. Semuanya perhatikan. Oke, kita sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik, analisa kalian baik, pencarian keterkaitan yang kalian lakukan dengan baik. Kira-kira seperti itu ya. Oke, semua perhatikan semuanya. Fokus? Masih fokus nggak? Masih fokus nggak? Masih? Oke, semangat ya. Oke, baik semuanya. Kalau kita cermati dari pemaparan teman-teman kalian, oke, kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan belajar kita hari ini apa? Coba. Oke. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan belajar kita hari ini apa ya? Oke, nggak apa-apa sambil mikir apa ya? Saya coba keterkaitannya apa ya gitu ya. Oke. Apa yang bisa kita ambil dari kegiatan atau kesimpulan kegiatan kita hari ini? Silakan. Ayo sambil nunggu. Nah, agak lama nih ya. Oke, kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan belajar kita hari ini? Oke. The first siapa? Yang pertama. Ada? Oke, Ataya. Oke, Ataya. Perhatikan, simak baik-baik. Oke, terima kasih Ataya. Oke. Apa yang bisa disimpulkan Ataya? Hanya 3 tahun, tetapi penderitaan yang dirasakan oleh rakyat menjadi salah satu masa terkelam yang dialami bangsa Indonesia. Oke, cuma 3,5 tahun tapi dianggap sebagai masa terkelam dalam penjajahan di Indonesia. Setuju nggak kalian? Setuju. Oke, setuju. Kenapa setuju? Kebijakannya ya, yang tidak manusiawi sehingga menimbulkan apa? Tadi kata kamu apa? Trauma. Oke, trauma. Kebijakan yang tidak manusiawi dan menimbulkan rasa trauma di kalangan masyarakat Indonesia sehingga penjajahan udah berakhir tapi penderitaannya masih berlangsung gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Gitu Ata ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong kelompok 1 dong. Keren banget nih. Oke. Terima kasih. Oke, silakan. Oke, kelompok 2 sini saya berikan mic. Kelompok 2 silakan. Mau apa sih kesimpulannya? Saya pengen denger deh kelompok 2 deh. Ya, ada senyum-senyum. Lirik-lirik siapa ya? Ya. Untuk kesimpulan dari kelompok 2, jadi kan kita udah mempelajari atau menganalisis dari kebijakan, dari perlawanan dan ini kan, terus abis itu kesimpulannya itu yaitu dengerin semuanya. Intinya dari kebijakan Jepang yang dibuat sendiri itu mendapat memicu suatu perlawanan dan akhirnya dari perlawanan itu ada timbul nilai-nilai pejuang pada dulunya. Dari kebijakan yang tidak manusiawi muncul perlawanan, lalu akhirnya muncul suatu nilai-nilai perjuangan dari pemimpin itu yang bisa kita contoh mungkin di masa ini. Kamu silakan kelompok ini. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Anissa dong. Ya. Oke, silakan. Oke, keren nih. Oke. Apakah kelompok 3 keren juga hasil kesimpulannya? Saya pikir. Kesimpulan yang gitu. Ya, silakan. Kesimpulan yang kami ambil itu kedudukan Jepang selama di Indonesia serta kebijakan yang dilakukan Jepang itu lebih Di saat sebagai kalian sebagai anak muda nih, kira-kira apa
nilai perjuangan yang bisa diambil dari tokoh-tokoh tersebut. Kira-kira bagaimana? Coba berdiri. Oke, silakan. Oke, sabar berdiri. Ya, silakan. Nilai dari semangatnya mungkin ya Pak. Iya. Terus habis itu juga nilai cinta tanah airnya yang begitu tinggi. Terus kemudian nilai yang tanpa pamrih Nilai tanpa pamrih. dalam membela negara. Apalagi selain tadi nilai apa? Nilai tanpa pamrih. Iya, dalam membela negara. Bela negara, apalagi? Nilai Bagi anak muda kira-kira apa ya? Bagi kalian sebagai pemuda nilai apa sih yang bisa kalian yang kalian ini ya berperi terapkan kemanusiaan. di masa kini gitu? Ya mungkin nilai memiliki berperi kemanusiaan terhadap orang lain, Oke, menghargai, mengedepankan rasa peri menghormati. kemanusiaan. Oke, apalagi? Udah, cukup. Mungkin yang dari yang kelompok lain Pak. Kelompok lain ada yang mau menambahkan? Oke, kira-kira nilai perjuangan apa sih yang bisa diterapkan anak muda saat ini dari tokoh-tokoh perlawanan pendudukan Jepang? Jadi kalau menurut saya dari kelompok 3 itu nilai yang harus diteladani itu seperti ya nilai persatuan kesatuan dan nilai kerjasama. Kerjasama, oke. Sudah diterapkan belum kerjasama hari ini? Udah Pak. Sudah, oke. Apalagi? Udah 2 itu aja Pak. Tapi untuk nilai persatuan dan kesatuan itu harus tetap diterapkan karena agar tidak terjadinya perpecahan antara kelompok contohnya. Terus nilai kerjasama itu karena jika tidak kerjasama itu kita akan kesulitan dalam melakukan suatu hal. Jadi banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dengan kerjasama sehingga hasilnya lebih mudah Pak. Jadi menurut kamu persatuan dan kesatuan ada kaitannya dengan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? Iya Pak. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong, keren ya. Mantap, oke. Terima kasih semuanya. Baik semuanya, kalian sudah melaksanakan kegiatan belajar dengan baik hari ini. Bapak juga sudah lihat kemampuan kalian, hasil kolaborasi kalian dan sebagainya. Untuk tugas kegiatan belajar kita minggu depan, Bapak akan upload di Google Classroom kalian. Oke, materinya pembahasannya apa, lalu materi ajarnya Bapak juga akan upload di di Google Classroom kalian. Untuk soal latihan atau uji kompetensi soal latihan juga akan Bapak upload hari ini di Google Classroom kalian. Oke, baik semuanya. Terima kasih banyak kalian sudah melaksanakan kegiatan belajar ini dengan baik, dengan sempurna, dengan maksimal. Kita coba akhiri kegiatan belajar kita hari ini. Namun sebelum berakhir, sesuatu yang baik harus ditutup dengan yang baik. Oke, baik, silakan ketua kelas tutup kegiatan belajar kita hari ini. Baik, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih semuanya. Oke, yuk silakan. Stop record. Stop udah. Belum. Ya Ibu, Bapak Ibu, saya sudah melaksanakan kegiatan untuk kegiatan kita hari ini. Saya akan mengunggah secepatnya. Kira-kira seperti itu Bu Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya serta evaluasinya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.